Baiklah saudara-saudara, salam, selamat sejahtera, salam damai dalam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur sekali lagi karena kita dapat berkumpul dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama sebentar nanti. Nah, sebelum itu saudara-saudara, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala pujian, hormat kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini atas kebaikan, atas penyertaan, atas anugerah dan perlindungan Tuhan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat bersama-sama sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Pakai kami semua Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, bahkan hamba-Mu, agar kami dapat menerima firman Tuhan ini sebagai makan rohani kami, dan iman kami diteguhkan, dikuatkan dalam kami menjalani hidup kami sebagai manusia di muka bumi ini. Segala kuasa kegelapan yang coba menutup pemahaman iman kami, hamba berdoa Engkau singkirkan dari dalam hati dan pikiran kami, agar kami terus menerima firman ini dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, hari ini mari kita sama-sama sekali lagi saya dengan sukacitanya ingin mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Mungkin ayat ini terlalu biasa bagi kita, tapi hari ini saudara-saudara saya ingin kita belajar bersama-sama daripada ayat ini. Nah, ayat ini berbunyi demikian, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, hari ini saudara-saudara, berdasarkan pembacaan kita, saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal, yaitu kuasai diri. Nah, artinya di sini saudara-saudara, saya ingin kita sama-sama belajar tentang menguasai diri. Nah, dalam zaman yang serba mencabar pada saat ini saudara-saudara, ada banyak orang yang lebih mudah menjadi marah, banyak orang yang susah dikontrol emosi, banyak orang yang tidak dapat mengawal perasaannya, karena keadaan dunia pada hari-hari ini sangat mendesak kita untuk berperilaku sedemikian. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam pembacaan kita tadi, katanya kita harus menguasai diri supaya kita tenang. Nah, mengapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berdoa. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa hal yang sedang terjadi di dunia pada saat ini sedang terjadi? Mengapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar hidup kita kadang-kadang membuatkan kita terpaksa hidup di dalam kemarahan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam keraguan-raguan? Sedangkan firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa pada zaman akhir ini akan semakin banyak hal-hal yang terjadi. Akan muncul pengajar-pengajar sesat, akan muncul nabi-nabi palsu. Makin banyak orang yang semakin tidak takut kepada Tuhan. Nah, banyak orang yang murtad. Banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhannya untuk mencari Tuhan yang lain hanya karena mereka mau dipuaskan. Nah, baik itu dari segi rasio, baik itu dari segi ilmu pengetahuan, dari segi ilmu gaib, sedangkan kejahatan sedang bermaharajalela, dan bencana alam sampai kepada peperangan, bahkan sakit penyakit sedang menguasai dunia, saudara-saudara. Nah, akhirnya dari semua ini, maka timbullah suatu hal yang kita hadapi sekarang, yaitu ketakutan global. Nah, ketakutan global itu terjadi bukan hanya sebagian negara, tapi itu terjadi di seluruh bagian dunia pada saat ini. Karena banyak hal-hal yang tidak pernah kita duga terjadi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus tetap kuat di dalam masa-masa yang sukar. Nah, hari ini saudara-saudara, hal yang sama yang saya ingin bahaskan kepada kita, bahwa dalam hal keadaan kita, dalam keadaan yang tidak stabil ini, kita harus mampu menguasai diri kita sebagai orang percaya. Nah, memang keadaan hari ini membuatkan kita takut, membuatkan kita khawatir, membuatkan kita bimbang,
berkembang dan itu alami. Itu hal yang biasa. Tetapi saudara-saudara, kalau hal itu terjadi, bagaimana kita dapat menjadi tenang sebagai orang percaya? Nah, pembacaan kita hari ini menegaskan bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Mari kita perhatikan. Saya ingin kita belajar bersama-sama arti daripada perkataan kuasailah dalam pembacaan kita hari ini. Dalam bahasa aslinya, kuasailah itu adalah sopronio yang memiliki arti bukan hanya kuasai, tetapi juga melatih. Nah, saya ulang. Perkataan kuasailah dalam pembacaan kita hari ini itu disebut dalam bahasa aslinya adalah sopronio yang memiliki arti bukan hanya menguasai atau kuasai, tapi juga memiliki arti melatih. Artinya melatih tunduk dalam kuasa Allah, melatih berada dalam firman Allah, melatih untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah, melatih agar dapat berfungsi sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu agar kita senantiasa dapat berkomunikasi atau bergaul dengan Allah melalui doa. Nah, saya ulang sekali lagi saudara-saudara. Melatih juga artinya tunduk dalam kuasa Allah, melatihnya berada dalam firman Allah, melatihnya untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah, melatihnya agar dapat berfungsi sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu agar kita senantiasa dapat berkomunikasi dan bergaul dengan Allah melalui doa. Nah, artinya di sini saudara-saudara, kalau kita dapat menguasai diri kita, artinya kita sedang melatih diri kita untuk tunduk kepada Allah. Kita sedang melatih diri kita untuk berjalan sesuai kehendak yang Allah inginkan bagi kita dan melatih kita agar dapat berkomunikasi dengan Allah dengan doa kita. Nah, jadi saudara-saudara, dalam hal seperti ini menguasai dan menjadi tenang ini bukanlah hal yang dikatakan anak-anak muda sekarang limit edition. Tapi bagi anak-anak Allah, di dalam Allah, ketenangan adalah hal yang sangat lumrah yang dapat diperolehi oleh setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Nah, artinya saudara-saudara, sekalipun kita menjadi orang percaya, tapi kita tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Allah, kita tidak akan menemukan ketenangan dan kita tidak dapat menguasai hidup kita. Nah, jadi bagaimana cara kita mengendalikan atau menguasai diri kita agar kita tetap tenang? Bagaimana kita dapat mengendalikan atau menguasai diri agar kita tetap tenang? Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sebagai orang percaya. Lukas pasal 10 ayat 19 katakan di sana, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19 katakan saudara-saudara, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, artinya di sini saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengenal diri kita dengan baik. Sebenarnya sebagai orang percaya, kita dapat melakukan apa saja dalam hidup kita. Everything, semuanya dapat kita lakukan. Kenapa? Tuhan memberikan kita kekuatan. Sangat jelas saudara-saudara. Tetapi persoalannya, kita selalu membatasi diri kita untuk dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Ayat ini merupakan jaminan bagi kita bahwa Allah telah memberikan kuasa. Allah memberikannya bagi kita. Nah, apa yang pasti di sini saudara-saudara, setiap pemberian Tuhan itu adalah yang terbaik. Tapi karena kita tidak mengenali diri kita sebagai orang percaya, maka kita sendiri membatasi hidup kita sehingga kita tidak dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak menjadi tenang, sehingga kita tidak dapat menguasai diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenali diri kita sebagai orang percaya. Kenapa saudara-saudara? Persoalannya adalah banyak orang yang tidak mengenal dirinya dengan baik. Kita menganggap bahwa orang percaya itu hanyalah sebuah perkumpulan biasa. Kita hanya menganggap bahwa orang percaya dalam tanda kutip menjelaskan bahwa orang percaya hanyalah sebuah perkumpulan biasa. Sehingga kita tidak mengenal kuasa yang Allah berikan. Kita kalah terhadap pikiran-pikiran negatif. Kita kalah terhadap bisikan-bisikan duniawi.
Kita kalah terhadap dakwaan-dakwaan iblis tentang masa lalu kehidupan kita, yang akhirnya membuatkan kita lemah, kita jatuh, kita tidak berdaya. Kita hidup dalam ketakutan, kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup dalam kebimbangan, sehingga hidup kita jadi porak-poranda, tidak tenang, tidak stabil. Segala aspek kehidupan kita terganggu, segala sistem-sistem dalam kemasyarakatan kita terganggu. Kenapa, saudara-saudara? Sebab kita tidak mengenal diri kita sebagai orang percaya, dan kita tidak mengenal fungsi kita dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, kenali dirimu dengan benar, kenali potensi yang ada padamu, gunakan potensi itu, pergunakan kuasa yang Allah berikan sebagai orang percaya, agar kita dapat menguasai diri kita dan menjadi tenang dalam keadaan-keadaan yang sangat sukar pada masa ini. Yang kedua, bagaimana kita dapat menguasai atau mengendalikan diri agar kita tenang? Yang kedua, kita harus pikirkan hal-hal yang wajar dan berikan hidup kita dikendalikan oleh Yesus. Roma pasal 12 ayat 3 katakan begini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berapa banyak dari kita hari ini, saudara-saudara, berapa banyak daripada orang percaya yang hari ini suka memikirkan hal-hal yang melampaui pikiran kita sebagai manusia. Nah, dalam hal ini, saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu memiliki cita-cita dalam hidup, kita tidak perlu memiliki impian dalam hidup. Hal ini tidak berkaitan dengan hal tersebut, saudara-saudara. Tidak salah kita memiliki impian yang setinggi langit, tidak salah kita memiliki cita-cita yang melebihi kemampuan kita, tapi itulah keadaan kita. Kita harus punya cita-cita. Tapi yang dimaksudkan dalam pembacaan hari ini, saudara-saudara, kita selalu memikirkan hal-hal yang melampaui pikiran kita sebagai manusia. Contoh begini, saudara-saudara, ini berbicara tentang andaian, ini berbicara tentang kalau. Nah, banyak daripada kita yang kata, kalau nanti saya ada masalah, kalau nanti saya kena langgar lori, kalau nanti saya jatuh dari tangga, kalau nanti anak saya begini, kalau nanti kehidupan saya begini. Ini adalah pikiran-pikiran yang melampaui pikiran kita sebagai manusia, saudara-saudara. Kita suka mengandai-andaikan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi tenang. Kehidupan kita terus dipenuhi dengan kalau nanti, dan kalau nanti. Sehingga, saudara-saudara, hal yang seharusnya kita pikir itu kita tidak pikirkan lagi. Hal yang seharusnya, yang wajar, yang harus kita pikir sebenarnya itu kita lupakan. Kenapa kita lupa? Kita kurang bersandar kepada Yesus. Seringkali kita fokus terhadap apa yang kita hadapi. Seringkali kita mengubah cara pandang kita dengan cara pandang manusia. Tetapi kita kurang meletakkan pandangan kita dengan cara pandang Tuhan. Kita lupa bersandar kepada Allah. Kita lupa meletakkan iman kita yang benar itu di dalam tangan Tuhan. Sehingga Filipi pasal 4 ayat 8 katakan begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya di sini, saudara-saudara, dalam sistem hidup kita ada hal-hal yang seharusnya kita tidak pikirkan. Firman Tuhan katakan, haruslah engkau berpikir sedemikian. Artinya engkau punya cita-cita, engkau punya masa depan. Itu adalah hak untuk kita pikirkan. Tapi Allah tidak mau kita memikirkan hal-hal yang tidak ada di dalam kendali kita, saudara-saudara. Seperti contoh yang saya sudah katakan sebentar tadi. Yakobus pasal 3 ayat 3-4 juga mengatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengenakan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Artinya, saudara-saudara, pada saat kita ingin menguasai hidup kita, pada saat kita ingin tenang dalam hidup kita, kita harus memikirkan hal-hal yang wajar yang Tuhan ingin kita pikirkan. Tuhan mau kita bersandar sepenuhnya kepada Dia. Kita perhatikan dalam pembacaan Yakobus 3 ayat 3-4, kuda dikendalikan,
kapal dikendalikan. Dan demikian juga dengan hidup kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Jika kita tidak meletakkan kendali kita di dalam tangan Tuhan, jika kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan dapat menguasai diri. Karena pada saat kita dapat menguasai diri, saudara-saudara, disitulah Allah bekerja dalam hidup kita. Kita mengendalikan hidup kita sepenuhnya dengan sendiri. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kita perlu kuasa daripada Tuhan. Sehingga kita hidup untuk memuliakan Dia. Perhatikan dalam firman Tuhan, katakan saudara-saudara, bahwa orang yang sabar mengalahkan seorang pahlawan yang merebut kota. Artinya, di dalam kesabaran ada penguasaan diri. Di dalam kesabaran ada ketenangan. Di dalam kesabaran ada kekuatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus menguasai diri kita agar kita dapat tenang menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, agar kita dapat hidup dengan tenang, kita harus kenali diri kita sebagai orang percaya. Kita harus memikirkan hal-hal yang wajar dan tetap berserah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Hamba-Mu tidak dapat menjelaskan dengan lebih baik. Tapi hamba percaya Roh Tuhan akan menyertai kami sehingga kami memahami firman ini, kami teguhkan, kami dikuatkan. Singkirkan segala kuasa kegelapan, teguhkan iman kami Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami terus tenang dan menguasai diri kami dalam mengharungi hari-hari yang semakin sukar pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh firman Tuhan ini, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.